Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint, di mana ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah pengetahuan komputer yang dibawakan oleh Bapak Syaul Haq, Eskom MPD. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas MPS 1D yang beranggotakan Muhammad Syahruddin, Zilma Sakila, Isdayanti yaitu saya sendiri, Wahyuni Putri Burhanuddin, dan Elvira Fadila Junaid. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, definisi Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. PowerPoint berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple macOS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Linux, aplikasi ini sangat banyak digunakan apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Dimulai pada versi Microsoft Office System 2003, Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint saja menjadi Microsoft Office PowerPoint. Lalu pada Office 2013, namanya cukup singkat yaitu PowerPoint. Versi terbaru dari PowerPoint adalah versi 15 atau Microsoft Office PowerPoint 2013 yang tergabung ke dalam paket Microsoft Office 2013. Jadi pada dasarnya Microsoft PowerPoint merupakan sebuah program yang paling sering digunakan masyarakat dalam melaksanakan presentasi. Selain memberikan kemudahan dalam membuat presentasi, Microsoft PowerPoint juga didukung oleh beberapa fitur menarik lainnya. Tentu saja dengan tujuan untuk menarik minat supaya pembaca tidak cepat bosan melihat presentasi yang sedang ditampilkan atau yang sedang dipaparkan oleh trainer. Selanjutnya yang kedua, kelebihan dan kekurangan fitur PowerPoint. Kelebihan fitur PowerPoint adalah 1. Memiliki tampilan slide per slide untuk mempermudah presentasi. 2. Mudah memasukkan teks dan gambar. 3. Bisa juga memasukkan animasi, file, video, dan audio. 4. Bisa mengimpor nilai dari Word dan Excel. 5. Bisa membuat animasi untuk mempercantik proses peralihan antar slide. 6. Memiliki berbagai desain tampilan yang cukup profesional untuk bisa diterapkan dengan mudah. Yang terakhir atau yang ketujuh, memiliki banyak template presentasi yang bisa digunakan terutama yang bersifat open source. Kemudian kekurangan dari fitur PowerPoint yaitu 1. Membutuhkan biaya yang lumayan mahal untuk menggunakan program ini. 2. Ketidakstabilan dokumen di setiap versi. 3. Membutuhkan spesifikasi hardware yang baik karena Microsoft PowerPoint termasuk program yang berat. 4. Membutuhkan kemampuan yang cukup untuk membuat presentasi menarik. Selanjutnya yang ketiga, tips presentasi yang baik dan lebih efektif. Untuk membuat presentasi yang lebih baik dan efektif, berikut disajikan beberapa tips gambarannya. 1. Buatlah draft alur cerita yang akan disampaikan. Jadi sebelum dibuat dalam bentuk slide presentasi, untuk memuluskan acara presentasi, disarankan untuk membuat alur cerita yang akan disampaikan sesuai dengan target presentasi yang akan dicapai, mulai dari awal, tengah, serta penutup. 2. Satu topik dalam satu waktu slide presentasi, sehingga audiens akan membaca secara sekilas setiap slide presentasi yang muncul. Dan itu akan lebih baik karena slide presentasi yang muncul berisi poin-poin yang saat itu juga sedang diulas oleh pembicara. 3. Tidak ada paragraf.
Salah satu yang membuat presentasi membosankan adalah isi slide presentasi memuat dokumen atau teks yang secara persis akan dikatakan oleh si pembicara, dan tentunya ini merupakan suatu hal yang membuat para audiens jenuh atau bosan. 4. Optimalkan desain slide presentasi. Maksudnya, kita harus mendesain slide dengan baik yang bisa menarik perhatian pembaca atau audiens. 5. Gunakan gambar ilustrasi secara tepat. Jadi dalam menyertakan gambar sebagai bahan ilustrasi harus sesuai dengan materi yang dibahas. Misalkan kita membahas mengenai proses pemasaran, maka kita harus melampirkan sebuah gambar yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. 6. Berpikir di luar layar. 7. Presentasi yang menggugah harapan atau emosi audiens. Jadi pembicara harus mampu masuk ke dalam hati para audiens. Dalam arti pembicara harus mampu membawa para audiens masuk ke dalam pembahasan dan memahami materi yang disampaikan oleh pemateri dengan baik. 8. Lemparkan pertanyaan selama presentasi. 9. Calm, confident, dan improvisasi. Jadi ini terkait dengan cara pengucapan atau penyampaian materi oleh pembicara. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengoperasikan Microsoft PowerPoint 2007. Yang pertama itu mengaktifkan Microsoft PowerPoint. Adapun langkah dalam memulai mengoperasikan Microsoft PowerPoint itu dapat kita lihat sebagai berikut. Oke, jadi kita lihat gambarnya. Yang pertama itu klik Start, kemudian pilih All Programs, kemudian pilih Microsoft Office, dan klik Microsoft Office PowerPoint 2007. Oke, dan perlu kita garis bawahi bahwasanya posisi menu bisa saja tidak sama antara satu komputer dengan komputer lainnya. Jika Anda sudah membuat shortcut dan menempatkan pada desktop, maka Anda dapat mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2007 dengan mengklik, ingat ya, dengan double klik ikon shortcut tersebut. Nah, setelah itu akan muncul lembar kerja Microsoft PowerPoint. Berikut gambarannya. Oke, jadi ini merupakan tampilan dari lembar kerja Microsoft PowerPoint 2007. Setelah mengaktifkan Microsoft PowerPoint, kita bisa langsung membuat PowerPoint dan kemudian kita bisa menyimpan dokumen Microsoft PowerPoint 2007. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita akan menyimpan dokumen yang kita buat. 1. Apabila kita menyimpan dokumen menjadi Microsoft PowerPoint 2007, maka dokumen tersebut tidak dapat dibuka pada Microsoft PowerPoint versi sebelumnya. Yang kedua, pada saat ingin menyimpan dokumen, kita harus selalu menggunakan Save As untuk menyimpannya, karena akan memudahkan untuk memilih tipe penyimpanan yang disesuaikan dengan Microsoft PowerPoint yang digunakan dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyimpan dokumen pada Microsoft PowerPoint 2007. Pertama, klik logo atau gambar Microsoft PowerPoint yang ada pada sudut kiri atas lembar kerja. Kedua, pilih Save As. Ketiga, tulis nama file dan pilih tipe file yang akan digunakan untuk menyimpan file. Berikut ada beberapa jenis tipe file yang bisa digunakan. 1. PowerPoint Presentation. Anda dapat menyimpan dokumen yang Anda buat sesuai dengan format Microsoft PowerPoint 2007. Tipe ini merupakan data binder dan tersedia dalam semua versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. Kemudian yang kedua, PowerPoint Show merupakan data binder dan tersedia dalam semua versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. 3. PowerPoint Template merupakan data binder dan tersedia dalam semua versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. Dan yang terakhir, PowerPoint Presentation merupakan data dalam bentuk XML dan hanya tersedia dalam PowerPoint 12. Dalam proses pengolahan data pada Microsoft PowerPoint terdapat beberapa fitur yang dapat kita gunakan. Salah satunya
Format teks Microsoft PowerPoint 2007, di mana dalam PowerPoint terdapat 4 tipe teks yang dapat kita tambahkan dalam presentasi yang kita buat, antara lain 1. Teks placeholder. Placeholder adalah kotak yang dibatasi titik-titik yang menjadi bagian besar layout slide. Kotak ini menjadi tempat judul dan teks atau objek seperti grafik, tabel, dan gambar. Layout slide terdiri dari placeholder, teks, dan objek dalam suatu variasi kombinasi. Dalam placeholder teks, ketik judul, subjudul, dan teks pada slide Anda. Kita dapat mengatur ukuran dan menggerakkan placeholder dan memformatnya dengan border dan warna. Untuk menambahkan teks ke placeholder, klik bagian dalam placeholder dan kemudian ketik atau paste teks yang hendak. Oke, baik, selanjutnya mengatur format teks dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyeleksi teks, yaitu memblok teks yang akan diformat. Yang kedua, klik placeholder atau mengklik garis pada placeholder. Setelah melakukan salah satu langkah di atas, kita dapat melakukan format melalui tool group font yang terdapat di ribbon tab Home. Selain melalui tool group font, kita juga dapat melakukan format font dari font dialog box yang dapat diaktifkan dengan mengklik. Nah, berikut gambar tampilannya supaya lebih jelas. Selanjutnya, format paragraf. Selain format teks, ada juga namanya format paragraf, di mana kita dapat melakukan format paragraf dengan mempergunakan tool group paragraf yang terdapat pada ribbon tab Home. Untuk mengaktifkan hasil format yang kita lakukan, terlebih dahulu kita harus melakukan salah satu langkah di bawah ini. 1. Mengklik placeholder yang berisi paragraf yang hendak diformat. Langkah ini dilakukan jika hasil format berlaku untuk seluruh paragraf yang ada pada placeholder. 2. Menyimpan kursor pada salah satu paragraf. Proses format yang kita lakukan hanya akan aktif pada paragraf di mana kursor berada. Yang ketiga, menyeleksi paragraf yang hendak diformat. Ini dapat dilakukan untuk memilih paragraf tertentu yang akan diformat. Berikut gambar tampilannya. Selanjutnya, menyisipkan gambar. Menyisipkan gambar pada slide yang kita buat dapat kita lakukan dengan mengklik tombol picture pada tool group illustration. Setelah kita mengklik tombol picture, maka akan muncul dialog box insert picture. Selanjutnya kita tinggal memilih file gambar yang akan kita gunakan. Selain gambar, kita juga dapat menyisipkan clip art pada slide presentasi yang kita buat. Clip art disediakan oleh Microsoft Office PowerPoint maupun koleksi Anda dan juga hasil penelusuran website. Setelah mengklik tombol clip art, maka akan muncul text pen clip art. Untuk mempermudah memilih, maka sebaiknya Anda hanya mengaktifkan penelusuran untuk My Collection and Office Collection saja. Pilihlah clip art yang Anda kehendaki. Anda bisa mengklik langsung clip art yang Anda pilih atau mengklik panah kecil yang muncul di sebelah kanan saat Anda menyorot kursor pada clip art yang Anda kehendaki. Berikut tampilan gambarnya supaya lebih jelas. Baiklah, itulah pembahasan mengenai pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.